Banyak orang yang bilang kalau di Mekah udah lebaran haji, maka di Indonesia nggak boleh puasa. Dan puasa Arafah harus dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan wukuf di Padang Arafah yang dilakukan oleh para jamaah haji. Tahun ini, 1445 Hijriah, pelaksanaan wukuf di Padang Arafah insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2024, hari Sabtu. Sehingga di Mekah pada hari Minggunya itu udah lebaran. Adapun di Indonesia ini secara penanggalan terlambat 1 hari. Jadi di Indonesia pada hari Sabtu itu masih tanggal 8. Tanggal 9-nya jatuh pada hari Minggu dan lebarannya insya Allah hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Sehingga banyak orang mengatakan puasa Arafah harusnya jatuh pada hari Sabtu, bukan pada hari Minggu. Kenapa? Karena pelaksanaan wukuf di Padang Arafah itu jatuh pada hari Sabtu. Benarkah demikian? Kita bahas. Jadi teman-teman, yang perlu kita ketahui adalah hari Arafah adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Pelaksanaan wukuf di Padang Arafah juga pada tanggal 9 Dzulhijjah. Cuma masalahnya adalah penetapan tanggal 9 Dzulhijjah jatuh pada hari apa, ini ditentukan oleh pada saat penetapan tanggal 1-nya. Tanggal 1 Dzulhijjahnya nih. Untuk wilayah Indonesia, ketika akhir Zulqa'dah, tanggal 29 Zulqa'dah, yaitu hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024, ketika melakukan pemantauan hilal nggak kelihatan, nggak muncul. Kenapa nggak muncul? Karena secara perhitungan ilmu falak, proses ijtima'nya terjadi ba'dal ghurub. Jadi malam Jumat ba'dal ghurub, 18-19. Kalau ijtima'nya ba'dal ghurub, berarti di malam itu hilal nggak nongol. Bahasa falaknya adalah hilal masih berada di bawah garis ufuk. Sehingga hari Jumatnya ditetapkan bukan tanggal 1 Zulhijjah. Hari Jumat itu masih tanggal 30 Dzulqa'dah untuk Indonesia. Sehingga untuk Indonesia tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari Sabtu 8 Juni 2024. Adapun di Saudi Arabia, di mana Saudi Arabia itu memiliki zona waktu yang berbeda daripada Indonesia, kacak 4 jam. Jadi kalau Indonesia nih sekarang misalnya jam 10 pagi, di Mekah tuh baru jam 6 pagi. Selama 4 jam ini, bulan tuh bergerak. Jadi pada saat pemantauan hilal di Saudi Arabia, tanggal 6 Juni 2024 atau 8 Dzulqa'dah 29 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, di sana sudah terjadi ijtima sebelum terbenam matahari. Sehingga ketika matahari terbenam, posisi hilal sudah berada di atas garis ufuk dan sudah memungkinkan untuk dilakukan proses ru'yatul hilal. Sehingga pada saat pemantauan hilal di Saudi Arabia, tanggal 29 Dzulqa'dah atau bertepatan tanggal 6 Juni 2024 itu sudah kelihatan. Karena hilalnya kelihatan, bagi Saudi Arabia hari Jumatnya langsung tanggal 1, bukan tanggal 30. Itulah penyebab kenapa terjadi perbedaan penetapan tanggal 1, yaitu perbedaan zonasi waktu yang menyebabkan di Indonesia tidak terpantau hilal, di Saudi terpantau hilal. Karena tanggal 1-nya berbeda, di Indonesia mundur, yaitu hari Sabtu, sedangkan di Saudi hari Jumat, maka tanggal 9 Zulhijjahnya pun berbeda. Di Indonesia, tanggal 9 Zulhijjah, karena tadi tanggal 1-nya jatuh pada hari Sabtu, insya Allah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Minggu 16 Juni 2024. Sedangkan di Arab Saudi, karena tanggal 1 Zulhijjahnya jatuh pada hari Jumat, insya Allah 9 Zulhijjahnya jatuh pada hari Sabtu 2024. Hari Sabtu 15 Juni 2024. Sebetulnya dalam pelaksanaan puasa Arafah atau wukuf di Padang Arafah ini nggak ada perbedaan.
puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, wukuf di Padang Arafah pun dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Cuma, kenapa harinya berbeda antara Indonesia dengan Saudi Arabia, itu disebabkan karena penetapan tanggal satunya berbeda. Gitu ya. Nah, jadi kita puasanya, untuk puasa hari Arafahnya, hari Minggu atau hari Sabtu nih. Apakah kita puasa Arafahnya harus mengikuti hari di mana mereka wukuf di Padang Arafah? Jawabannya adalah kita puasa Arafahnya di tanggal 9 Zulhijjah di tempat kita berada. Jadi kalau kita tinggal di Indonesia, di mana tanggal 9 Zulhijjahnya berdasarkan hasil Ru'yatul Hilal kemarin jatuh pada hari Minggu, maka kita melaksanakan puasa Arafahnya di hari Minggu. Sebab hari Minggu itu bagi kita adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan mereka wukuf di Padang Arafah pada hari Sabtu karena tanggal 9-nya jatuh pada hari Sabtu. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan puasa di Indonesia hari Arafahnya harus mengikuti pada saat wukuf di kota Mekah, di Padang Arafah, itu pada hakikatnya dia sedang puasa bukan tanggal 9 Zulhijjah, melainkan tanggal 8 Zulhijjah. Ini ngaco jadinya. Supaya lebih gampang, gini deh, ketika kita berpuasa, kita akan berbuka pada saat maghrib. Maghrib yang kita jadikan patokan untuk buka puasa, apakah maghrib di Indonesia atau maghrib di Saudi? Tentulah maghrib di Indonesia. Jadi, untuk ibadah-ibadah yang berkaitan dengan waktu, maka kita melaksanakannya mengikuti waktu pada saat kita tinggal hari itu. Kalau hari ini kita di Indonesia, maka pelaksanaan ibadah mengikuti zona waktu Indonesia. Kalau kita ada di Saudi, maka pelaksanaan ibadah mengikuti zona waktu di Saudi. Gitu. Ketika penetapan tanggalnya berbeda antara Indonesia dengan Saudi, maka sudah barang tentu kita melaksanakannya sesuai dengan penanggalan di Indonesia, bukan penanggalan di Saudi. Gitu ya. Makanya ketika saya dapat kabar bahwa ada orang yang mengatakan nggak boleh puasa di Indonesia hari Arafah karena di Mekahnya udah Lebaran. Harusnya puasanya di hari sebelumnya pada saat di Mekah lagi pada wukuf. Ini sangat ngaco. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Jadi patokannya adalah puasa Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Kapan 9 Zulhijjah itu? Teman-teman silakan lihat pada daerahnya masing-masing. Kalau teman-teman hari ini mungkin tinggal di Eropa yang mungkin penanggalannya sama dengan Saudi, ya silakan puasa Arafah berbarengan dengan Saudi. Kalau teman-teman tinggal di wilayah yang hari Arafahnya sama dengan Indonesia, ya mau nggak mau berarti puasa Arafahnya mengikuti penanggalan yang ada di wilayahnya, bukan mengikuti penanggalan yang ada di Saudi. Gitu. Bagi perbandingan tadi aja, ketika kita buka puasa, kan buka puasa itu pada saat maghrib kan. Nah, maghribnya ini maghrib pada waktu kita singgahi itu tempat wilayah kita atau nungguin waktu maghrib di Mekah. Jawabannya tentu maghrib di tempat kita berpuasa pada saat itu. Gitu ya, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan jelas. Insya Allah bermanfaat. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.